As-salatu jami'ah. استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. Saf lurus dirapatkan. Ya, ya, takbir rakaat pertama 7 kali, buat yang kedua 5 kali. Ya. Allahu Akbar. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
أكبر. الله 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 أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pada hari ini umat Islam dari berbagai penjuru dunia berkumpul di tanah suci Mekah Al-Mukarramah dalam rangka untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Marilah kita sejenak bayangkan bagaimana para jamaah itu melaksanakan tawaf, melaksanakan sa'i, bahkan sampai dari Safa dan Marwah, wukuf di Arafah, sampai yang terakhir mungkin sekarang ini sampai melempar jumrah. Itulah ibadah yang sangat berat. Dan mari kita bayangkan bagaimana kondisi umat Islam dari berbagai penjuru dunia ini, yang berbeda warna kulit, bahasa, kebangsaan, semuanya kumpul dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam satu amalan yang sama, yaitu memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kita yang berada di negeri kita masing-masing, di kampung kita masing-masing, melaksanakan sholat Idul Adha, sebentar lagi kita akan melaksanakan kurban. Kaum muslimin jamaah yang berbahagia, hari raya Idul Adha ini adalah salah satu dari dua hari raya besar, di mana hari raya ini ada hubungannya dengan mengingatkan kita akan peristiwa yang terjadi pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mengingatkan pada kita supaya kita ingat bahwa beliau adalah sebagai bapak tauhid, bapak keimanan, yang itu sudah diakui oleh segala agama di samawi, sebagaimana yang diungkapkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala yang kita sudah sering kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'ul ladina wa yarfa' Ibrahimal qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina wa ummata wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan, membina dasar dari Baitullah beserta Ismail. Kaum muslimin yang berbahagia, ini mengingatkan kepada kita bahwa Nabi Ibrahim waktu itu adalah membangun, meninggikan, melestarikan Baitullah yang sampai sekarang ini diabadikan sebagai tempat ibadah oleh kaum muslimin sedunia. Dan juga beliau berdoa kepada Allah, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Jadi beliau berdoa kepada Allah,
Ya Allah, jadikan kami berdua antara Ibrahim dan anaknya Ismail ini menjadi dua orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai beliau menyebutkan, wa arina manasikana, dan tunjukkan kepada kami akan tempat-tempat peristiwa-peristiwa, tempat-tempat ibadah kami. Dan ini adalah suatu sebab menjadikan taubat kami diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Sedang penyembelihan kurban yang dilakukan oleh umat Islam di segala penjuru dunia ini mengingatkan pada kita dan peristiwa yang Nabi Ibrahim seperti diungkapkan di dalam surat As-Saff ayat 103 sampai 107. Itu Allah menyebutkan yang sudah tidak asing lagi bagi kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Kita tahu sejarahnya bahwa Nabi Ibrahim sudah lama tidak dikaruniai anak, sehingga beliau berdoa kepada Allah semoga diberikan seorang keturunan yang menjadi penerus perjuangan daripada bapaknya, yaitu orang-orang yang soleh. Maka Allah menyebutkan fabasyarnahu bigulamin halim, maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Jadi ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah supaya diberikan anak yang soleh, ternyata Allah memberikan kabar kepada Nabi Ibrahim akan diberikan seorang keturunan, seorang anak, yaitu Ismail, mempunyai sifat kesabaran yang luar biasa. Falamma balagha ma'u sya'ya qala ya bunayya anni atbauka fil manam anni atbauka fangdur madza tara. Salah satu peristiwa yang ditunjukkan oleh Allah SWT ketika Nabi Ibrahim berdoa dan doanya dikabulkan, Allah berfirman, ya bunayya, dengan lewat lisan bapaknya Nabi Ibrahim mengatakan pada anaknya bahwa, hai anakku, anni arafil manam, saya mimpi bahwa aku adalah menyembelih kamu. Anni atbahuka madun madataro, anni atbahuka fangdur madataro, maka pikirkan apa yang ada pada dirimu dengan peristiwa mimpi yang ayah lakukan ini. Maka apa jawabnya Ismail? Qala ya abati, hai ayahku, if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah kamu akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Kaum muslimin jamaah yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan atasnya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Sehingga dilihat dari peristiwa ini, Nabi Ibrahim sudah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, sehingga siap untuk memotong, siap untuk menyembelih anaknya. Ternyata keduanya sudah berserah diri ikhlas untuk menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan dari akhir ayat itu disebutkan wa fadainahu bidibqin adim. Karena keduanya sudah ikhlas menjalankan perintah Allah, maka Allah mengganti wa fadainahu bidibqin adim. Diperintah untuk mengganti dengan sembelihan yang besar. Bukan menyembelih anaknya, tapi diganti dengan sembelihan yang besar. Kaum muslimin yang berbahagia, kisah tersebut dari berbagai perbedaan pendapat. Bagaimana Allah menebus Ismail dengan seekor sembelihan yang besar telah kita ketahui bersama. Yang perlu kita renungkan terus-menerus dari waktu-waktu, dari masa ke masa, dari zaman ke zaman adalah ketidakraguan Nabi Ibrahim dan kesiapan putranya untuk menerima perintah tersebut. Ismail yang satu-satunya anak yang sangat dicintainya,
tiba-tiba Allah memberikan perintah untuk menyembelihnya. Namun demikian, Nabi Ibrahim selaku bapaknya tidak ragu dikit pun bahwa itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ditanyakan kepada anaknya, "Hai anakku, bagaimana pikiranmu? Bagaimana pendapatmu tentang perintah yang diberikan Allah padaku?" Dengan cepat menyampaikan, Ismail adalah, "Kalau itu perintah dari Allah, jangan lama-lama engkau tunda, segerakan, insya Allah bapakku akan mendapati aku seorang yang sabar." Kaum muslimin yang berbahagia, ini adalah satu contoh iman yang benar. Ini adalah salah satu contoh yang diberikan sebagai teladan keimanan yang lurus, yaitu siap melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan tanpa ragu-ragu. Karena iman yang benar berarti yakin bahwa segala perintah Allah pasti membawa kepada kebaikan dan segala larangan Allah pasti mencegah dari kehancuran. Allah jauh dari sifat zalim, tidak masuk akal, apalagi Allah menciptakan manusia yang menghidupi, yang memelihara manusia, memberi petunjuk menuju kehancuran tidak mungkin. Maka memberi larangan pun dan mencegah dari kebaikan itu tidak mungkin. Apabila sebentar lagi kita akan menyembelih binatang dalam rangka untuk melaksanakan kurban, mari kita tidak hanya berhenti pada pelaksanaan ritus penyembelihan itu saja, tetapi juga menghayati dan meyakini nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Bagaimana yang telah ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim pada putranya, yaitu Ismail, yaitu bahwa Allah SWT itu benar dan Al-Quran itu benar, bahwa seluruh perintah Allah pasti membawa keberhasilan dan seluruh larangan Allah mencegah dari kehancuran. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah SWT, dalam sebuah ayat Allah menyampaikan, "Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin." Sesungguhnya wajib atasku Allah menolong orang-orang yang beriman. Di ayat lain Allah berfirman, "Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya dia tidak khawatir dan mereka tidak pula akan bersedih hati. Al-Baqarah ayat 38. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, tampaknya kita harus mawas diri. Sudahkah kita betul-betul mengikuti petunjuk Allah? Sudahkah kita beriman kepada Allah sebagaimana imannya Nabi Ibrahim dan Ismail? Secara sepintas sudah bisa kita lihat bahwa sebagian umat Islam masih jauh mencintai dunia dan takut kepada kematian. Karena cintanya terhadap dunia sehingga orang ini diberikan yang namanya penyakit, yaitu adalah penyakit wahan, cinta dunia dan takut mati. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, nanti di dalam umatku akan terselubung, akan ada penyakit yang namanya cinta dunia dan takut kepada satu kematian. Itu namanya adalah penyakit wahan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Orang yang kehinggapan penyakit wahan, orang yang cinta kepada dunia, ini kadang mata menjadi gelap, tidak mengenal mana yang halal dan mana yang haram. Kadang orangnya menjadi takut apalagi mengeluarkan harta. Kalau hartanya berkurang mengakibatkan kemelaratan dan membawa kematian. Ini seruan-seruan yang sifatnya mengeluarkan harta seperti gotong royong, seperti sekarang ini kurban, infak dan zakat termasuk di dalamnya, itu adalah dipandang oleh orang-orang yang cinta kepada dunia dan takut kematian, itu akan menjadi penyebab kematian. Kalau sudah hati itu mati, sudah tidak lagi memikirkan tentang kebahagiaan hidup di akhirat.
karena cintanya dunia terlalu berlebihan. Apalagi yang sekarang ini mungkin kita tidak, istilahnya kita tidak ya selalu ingat yang peristiwa terjadi. Kalau kita memandang di negara kita ini sudah carut marut kondisinya, di mana para pemimpin tidak bisa pandang kedudukan itu sebagai amanat Allah, tidak memandang kedudukan itu sebagai amanat Allah, tetapi dipandang kedudukan itu adalah berkah dari Allah. Sehingga orang tuh diberikan satu kedudukan malah bersyukur, saking bersyukurnya bersenang-senang syukuran. Ini yang menyebabkan kadang-kadang orang diberikan amanah malah tidak sebagaimana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersenang-senang sampai dia lupa kepada apa yang itu menjadi amanat yang mesti harus dilakukan. Kaum muslimin jamaah yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat Allah menyampaikan, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyanahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum biasani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sungguhnya akan kami berikan padanya kehidupan yang baik, dan sungguhnya akan kami berikan balasan pada mereka pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Dalam ayat tersebut disebutkan dengan jelas bahwa iman merupakan syarat dan diberinya kehidupan yang baik, yaitu kehidupan yang kita jalani di dunia ini maupun kehidupan di akhirat kelak, dan akan diberi pahala lebih baik dari apa yang dikerjakan, yakni akan diberi surga yang dicita-citakan oleh setiap orang yang beriman. Amal soleh atau perbuatan baik saja tanpa didasari iman tidak ada nilainya apapun. Atau sebaliknya, orang yang beriman tanpa adanya amal soleh itu pun juga kurang mendapatkan. Sebaiknya iman tidak mungkin tanpa diikuti amal soleh, karena amal soleh merupakan buah daripada keimanan. Oleh karena itu antara iman dan amal soleh tidak dapat dipisahkan. Yang dikatakan amal soleh adalah perbuatan-perbuatan yang baik yang didorong karena iman, dan iman pasti disertai dengan amal soleh. Kaum muslimin yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihati annalahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Dan sampaikan berita gembira kepada mereka yang beriman dan beramal soleh bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Begitu juga surat yang paling pendek di dalam Al-Qur'an, hampir setiap orang kita hafal, wal asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi antara iman dan amal soleh ini sesuatu yang tidak dipisah-pisahkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, ada satu ayat yang menyebutkan bahwa duribat alaihimud dhillatu aina matuqifu ila bihabli minallah wa habli minan nas. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Kaum muslimin yang berbahagia, sebentar lagi kita akan melaksanakan kurban. Dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk menyambung silaturahmi antara sama manusia. Karena seorang tidak akan baik, seorang akan terhina kalau hubungannya ini hanya baik pada Allah dan tidak baik kepada manusia. Yang cukup baik adalah hubungan dengan Allah, ibadahnya bagus, dan hubungan dengan manusia adalah bagus. Maka sudah menjadi satu tuntunan kepada kita semuanya untuk menyambung kepada manusia ini dengan cara yang baik, diantaranya kurban yang akan dilakukan pada pagi siang hari ini. Allah berfirman dalam ayat yang lain,
di surat Al-An'am ayat 48. Faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Barang siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Dalam ayat ini agak berbeda dibanding ayat-ayat yang lain. Kalau ayat yang lain disebutkan faman amana wa amilus sholihat, tetapi ayat ini agak berbeda. Faman amana wa aslaha. Barang siapa yang beriman dan memperbaiki, mengadakan perbaikan, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Yang dipakai melainkan adalah mengadakan perbaikan. Dengan ungkapan tersebut jelas bahwa orang yang beriman akan terjun dalam kancah kehidupan melakukan perbaikan-perbaikan terhadap kerusakan yang ada. Tidak cukup kita hanya berzikir dan kita tidak cukup hanya berdoa melulu. Sebaliknya dalam terjun ke kancah kehidupan memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada, ia senantiasa berpegang teguh kepada tali agama Allah, iman pada Allah, bukan hanya mengandalkan kemampuan otak manusia, otaknya. Kaum muslimin yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi untuk terjun ke kancah permasalahan yang ada, itu kita tidak hanya mengandalkan kemampuan saja. Tidaknya karena dilandasi karena taat kepada Allah dan kita memegang hubungan baik kepada manusia. Kaum muslimin yang berbahagia, dengan landasan iman dan amal soleh, para nabi dan rasul mengadakan perbaikan dan membangun dunia ini dari keadaan jahiliyah terbelakang menjadi maju, dari kebejatan moral menjadi baik, dari akhlak menjadi akhlak mulia. Kepada orang yang beriman dan beramal soleh, Allah menjanjikan tidak saja diberi kehidupan yang baik, juga pahala di surga. Lebih dari itu, mereka juga diberikan kekuasaan di bumi, kejayaan juga kemenangan. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 55, wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus sholihat yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladziina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadda lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim wala lina buluwa wala nubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal soleh bahwa Dia Allah sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia Allah akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup dalam khutbah pagi hari ini, marilah kita renungkan janji-janji Allah kepada orang yang bertakwa yang tidak pantas diragukan lagi, justru harus menjadi keyakinan yang mantap bagi diri seorang muslim, bahwa dengan bertakwa kepada Allah, Allah akan mengatasi segala permasalahan dan terpecahkan segala kesulitan serta dimudahkan segala urusan, sehingga berhasillah apa yang dicita-citakan. Seperti beberapa ayat disebutkan dalam At-Talaq surat ke-65 ayat 2 dan 3, faman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal pada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa pada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang-orang beriman,
Jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Kaum muslimin yang berbahagia, demikianlah khutbah yang singkat kami sampaikan di dalam sholat Hari Raya Idul Adha ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semuanya dan memberi kekuatan untuk dapat melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Dan semoga Allah menerima ibadah salat kita dan ibadah sembelihan kita. Selanjutnya marilah kita panjatkan doa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kekuatan pada kita untuk dapat melihat yang hak itu tampak benar dan kita diberi kekuatan untuk melaksanakannya, dan melihat yang batil itu tampak batil serta diberi kekuatan untuk menghindarkannya. Allahumma ya Allah, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah Engkau beri petunjuk kepada kami. Karuniakanlah rahmat kepada kami dari sisimu, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemurah. Ya Allah ya Rabb, bimbinglah hati kami untuk selalu mengingat Engkau, mensyukuri nikmat Engkau berikan dan memperbaiki pengabdianku kepadamu. Ya Allah ya Rabbi, tetapkanlah ya Allah di hati kami tetap mantap untuk memegang teguh agamamu. Ya Allah ya Rabb, bukakanlah hidayah kepada pemimpin-pemimpin kami. Berilah kekuatan iman dan takwa kepada mereka sehingga dapat memegang teguh amanah yang Kau berikan untuk kepentingan nusa bangsa dan negaranya dalam mencapai masyarakat adil dan makmur lahiriah dan batiniah. Ya Allah, hindarkanlah negara kami dari semua pengaruh negatif yang merusak kepribadian bangsa, baik yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari, baik yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui, karena Engkau Zat yang mengetahui. Ya Allah, hindarkanlah negara ini dari semua bentuk kerusuhan dan pergolakan yang dapat melemahkan kesatuan dan persatuan bangsa, akhirnya yang dapat menghambat pembangunan yang dilaksanakan ke depan. Allahumma ya Allah, bangkitkanlah semua, semangatlah berkorban untuk bangsa kami, untuk mensukseskan generasi-generasi yang akan datang seutuhnya dalam mencapai negara baldatun thayyibatun warabun ghafur, negara yang aman, tentram dan mendapat ampunan dari Allah. Allahumma ya Allah, tancapkanlah kesabaran, daya tahan atas diri kami, teguhkanlah pendirian kami dan bantulah kami menghadapi orang-orang yang kafir. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana brik alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.